Yap, kita lihat sendiri guys, Gibran didampingi staf khusus sebanyak 8 orang. Dan gajinya itu bukan kaleng-kaleng. Per bulannya per orang 51 juta. Saya kira orang yang paling enak hidupnya di dunia ini adalah Gibran. Hanya belusukan dan pencitraan, foto-foto kemudian di-share di media sosial oleh para buzzer-buzzernya. Kemudian digaji dengan uang yang begitu besar oleh rakyat melalui pajak, di mana pajak itu hasil dari keringat rakyat Indonesia yang bekerja setiap harinya batu tulang yang tidak mengenal capek. Bahaya. Nah, akibat tidak becusnya Wapres ini yang hanya bisa pencitraan dan dinilai tidak mampu bekerja, bahkan mengurusi dirinya saja belum mampu. Nah, untuk itu langsung saja kita lihat bagaimana komentar-komentar netizen, salah satunya Oma-Oma yang akan saya tampilkan berikutnya. Saya kira cukup cerdas apa yang menjadi komentarnya, sangat-sangat tepat mengenai congor si Samsul yang pelongok-pelongok. Tugas Wapres itu ya di ranah konsepsi, ngasih arahan ke menteri-menteri, mikir soal pendidikan, kesejahteraan guru, atau gimana caranya supaya deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini bisa diatasi, meningkatin daya beli masyarakat, gimana majuin ekonomi tanpa harus merusak alam, dan lain-lain. Kasihlah menteri-menteri itu gambaran, arahan, biar mereka yang mikir pola, implementasinya kayak gimana. Mereka kan juga punya bawahan. Oke kan kemarin aja yang dari speech pertama presiden tuh banyak, ada kemiskinan, pendidikan, pemberantasan KKN, sampai kemerdekaan Palestina. Nah itu teh kumah, bukan malah belusukan ke gorong-gorong misalkan, atau lihat pembangunan di lapangan kayak gimana, atau misalkan bagi-bagi makanan gratis ke sekolah. Itu bukan tugas dia. Yang kayak gitu nggak usah dikagumi, nggak usah dipuji-puji. Itu tuh nggak ada artinya sama sekali. Jadi Wapres itu enak sekali, ya, gaji besar, fasilitas berlimpah, pengawalan, rumah, mobil, udah dapat semua. Ya, semua ditanggung. Uang pelayanan ratusan miliar. Ya, apalagi? Tapi ada yang lebih enak dari itu semua. Apa tuh? Apa? Nggak punya tanggung jawab. Semua pekerjaan sudah habis dibagi kepada Menko, Menteri, Wamen, ya, Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, udah habis semua pekerjaan. Ya. Jadi nggak ada tersisa untuk Wapres gitu. Terus Wapres ngapain? Dia tinggal tinjau, ya, belusukan, ya, terus lihat-lihat proyek dan sebagainya, ya, gitu-gitu aja. Ya. Datang ke sekolahan, lihat acara makan gratis, gitu. Nanti kalau ada proyek kementerian yang bagus, ya tinggal datang, foto di samping proyeknya. Habis itu nanti tulis di bawahnya, ya, karya anak bangsa, atau menuju Indonesia emas, itu. Ya. Nanti udah ada tim Hore yang mempublikasikan kepada rakyat, ya, yang seolah-olah itu pekerjaan Wapres, gitu. Kerjaan buzzer tuh. Jadi gitu nikmatnya. Ya. Pokoknya fokusnya untuk 2029. Udah kesana aja fokusnya. Ya. Pencitraan dan lain-lain. Ya. Yang kerja, itu urusan presiden sama menteri-menteri itu. Mereka yang urusan kerja mereka. Ya. Gitu teman-teman ya. Netizen ada komentar? Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Ada sesuatu di anak ini, ya, secara mental. Ya. Kalau dari sisi
manusia ke manusia ya. Saya sebagai dokter, dokter ya secara umum tuh kan punya empati lebih terhadap orang yang punya masalah kan. Oke. Jadi lebih sensitif ya. iya, artinya preferensi pertama saya itu saya kasihan gitu. Kasihan sama Gibran. Iya kan? Artinya ini kita bicara saya sebagai dokter kan, kayak lihat orang Sakit. enggak gini Harus loh, diobatin, kayak, gitu. iya kayak lihat orang yang nggak pakai baju terus keluyuran di jalanan, yang dia udah yang itu kan ada kan orang-orang yang keluyuran di jalanan yang dia Yang udah kayak orang gila ya, gitu. itu Oke. kalau orang awam ngelihat mungkin dia bisa nggak tahu apakah ketawa atau ini. Kalau dokter kan nomor satu itu kasihan kan. Jadi dokter Tifa kasihan. Kasihan ya, Oke. nomor satu kan itu. Oke. Nah di level yang kedua, saya kasihan sama negara ini kan gitu. Kenapa, Dok? Ya seandainya asumsi-asumsi yang saya bangun sekarang dengan data-data penampilan dan kemudian juga data-data yang kita bisa lihat dari Fufu Fafa, Ya. lalu saya juga bisa melakukan assessment, belum diagnosis ya, Oke. bahwa ini si Fufu Fafa ini mengalami adiksi seks. Oke. Dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang. Berarti ini kan asesmen ini harusnya itu dilanjutkan kan dalam tahapan penegakan diagnosis. Oke. Nah, kalau tegak diagnosis barulah kita bisa memutuskan Oke. apakah yang bersangkutan ini masih bisa diselamatkan dengan sejumlah terapi, masih bisa diselamatkan dengan segala macam tindakan. Oke. Sebab kalau arahnya ke psikopat atau arahnya ke schizofren itu beberapa tindakan perlu dilakukan. Oke. Misalnya obat yang rutin diminum, kemudian mungkin terapi kejut listrik, bahkan sampai di level yang harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Oh ada sampai begitu? Dok? Iya. Gue yakin banget sih kalau misalkan akun Fufu Papa punya orang lain, kalian akan marah banget. Gue yakin banget sih. Berhubung sebenarnya kalian tuh tahu banget kalau misalkan yang punya itu adalah Gibran. Jadi kalian tuh kayak ya udahlah maafin aja lah, soalnya Gibran yang bikinnya gitu. Kalian tuh tahu banget sebenarnya. Jadi kalian tuh nggak marah gitu kan. Kalau misalkan orang lain yang bikin, wah mungkin kalian udah tantrum kali ya, tantrum parah kayaknya. Cuman alam sadar bahwa kalian tuh tahu kalau misalnya itu tuh ternyata memang punya Gibran gitu. Jadi kalian santai aja. Itu kali ya. Berulang kali saya katakan, saya tidak ikhlas seorang Dr. Andes Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Profesor B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri disejajarkan dengan seorang Gibran Rakabuming Raka yang pendidikannya pun masih penuh misteri. SMA 5 tahun, tidak tahu lulusan mana. Lulusan Solo jelas bukan, lulusan Singapura juga belum tahu, apakah lulusan di Australia juga belum jelas. Jadi ini penuh dengan akrobatik politik gitu. Tapi bagi saya satu hal, bahwa terkuaknya atau terbongkarnya Fufu Fafa ini adalah karma yang ditunjukkan oleh semesta kepada keluarga Pak Jokowi. Karena keluarga Pak Jokowi telah melukai rakyat Indonesia. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan Gibran. Saya kira pasca selesainya dilantik sebagai wakil presiden, sudah menunjukkan kualitasnya, di mana yang hanya banyak belusukan, pencitraan. Begitu ditanyakan mengenai apa yang menjadi harapannya ke depan, padahal itu adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi Gibran ini malah melimpahkan pertanyaan tersebut kepada wamen. Dan saya kira ini menunjukkan bahwa kualitas Gibran memang betul-betul sangat minim, dan wajar jika netizen menganggap bahwa Gibran ini tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bekerja, melainkan hanya menjadi beban buat Pak Prabowo, hanya menjadi beban buat negara, beban buat rakyat Indonesia. Digaji sedemikian besar jumlahnya uang yang dikeluarkan oleh rakyat untuk wakil presiden yang hanya bisa belusukan dan pencitraan, kemudian digoreng oleh para buzzer-buzzernya. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Seharusnya para kaum 58% sudah bisa sadar dengan melihat kondisi
pilihannya seperti ini, wakil presidennya seperti ini, yang betul-betul tidak becus dan tidak sesuai apa yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia yang tentu menginginkan Indonesia ini lebih baik ke depannya. Tetapi ini malah sangat memprihatinkan. Bisa-bisa Indonesia mengalami kemunduran yang begitu pesat dan berada di titik yang paling rendah. Aduh, bahaya nih. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.